atau membuatkan tutorial cara menggunakan aplikasi Pixel Lab. Nah, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah masuk ke dalam aplikasi Pixel Lab-nya. Nah, keuntungan atau poin plus dari si Pixel Lab ini adalah dia bisa kita pakai tanpa menggunakan kuota. Ya, jadi paket data bisa teman-teman matikan dan kita masih bisa menggunakan aplikasi Pixel Lab. Nah, bedanya dengan Canva, kalau Canva template atau backgroundnya sudah disiapkan oleh si aplikasi Canva-nya, kita hanya tinggal memasukkan foto ataupun menambahkan teks. Nah, kalau di Pixel Lab dia benar-benar kertas putih kosong bersih ya. Jadi teman-teman harus mendesainnya benar-benar dari nol. Begitu ya. Oke, di sini kita akan belajar cara dasarnya dulu, belajar dasar bagaimana cara menambahkan teks, mengganti teks, mengatur warna, membuat background dan lain-lain. Oke ya. Oke, Pixel Lab sendiri ini punya banyak menu di bagian atas dan di bagian bawah ya. Di bagian bawah ini punya 5 menu. Ya, ini lingkaran 3 ini dia berisi background bawaan dari Pixel Lab. Ya. Huruf A di sampingnya ini untuk menambahkan teks. Ya. Menambahkan teks. Terus segi 6 di tengah ini. Seperti kertas bertumpuk sebelahnya. Ataupun seperti tongkat bersinar. Oke ya. Nah, untuk bagian atas ini ada tanda plus, gambar disket, share, lalu petik 2. Ini untuk quote dalam bentuk 2 bahasa ya, bahasa Inggris dan Perancis. Oke, kita back. Sebentar saya matikan paket datanya ya. Lalu titik 3 di pojok kanan atas. Ya. Oke. Terus di sini kita punya undo. Punya bentuk pensil, punya bentuk icon pensil, tong sampah untuk menghapus, undo untuk membatalkan perintah terakhir. Terus zoom ya, zoom, lalu garis bantu, kertas bertumpuk untuk mengunci atau menggabungkan antar teks, bisa antar objek ya, lebih tepatnya menggabungkan antar objek dan mengunci objek agar saat kita mengedit tidak tergeser. Oke. Sekarang kita buat cara menambahkan teks. Ya. Nah, sebelum kita menambahkan teks, saya mau memberikan warna untuk si kertas putih ini ya. Teman-teman bisa ke tumpukan kertas di pojok kanan bawah. Lalu pilih color. Misal di sini punya teman-teman punya pilihan warna ya. Teman-teman geser atau klik tanda plusnya. Teman-teman bisa mainkan di sini. Ya, bisa mainkan di sini ya. Oke, saya misal pakai yang ini. Lalu jangan lupa di checklist. Lalu kita tambahkan teks. Nah, teks ini punya 2 menu atau 2 cara. Pertama, di pojok kanan atas, di pojok kiri atas, klik tanda plus, pilih teks. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa pilih menu di bagian bawah, huruf A kapital. Teman-teman bisa klik tanda plus juga. Sama ya caranya ya. Oke, di sini saya buat
toko hijab Alsa. Nah, di sini teman-teman mau mengeditnya nih. Misalkan teman-teman mau jenis hurufnya diganti atau diberikan efek-efek yang lebih menarik di tulisannya, atau memberikan garis tepi. Nah, teman-teman bisa klik tulisannya, lalu teman-teman ke bagian bawah di menu A. Ya, di sini teman-teman bisa mengatur size, ukurannya seperti ini. Ya. Lalu color hitam misal. Lalu tekstur masukkan foto di dalam tulisan ya. Opacity ini membuat redup ya, seperti redup. Terus rotasi ya, seperti ini. Bisa teman-teman klik. Fontnya. Nah, kalau baru pertama kali memakai aplikasi Pixellab, pasti teman-teman akan diberikan jenis font bawaan dari si Pixellab-nya ya. Ini. Nah, kalau punya saya sudah banyak koleksinya. Jadi ini ditambahkan manual. Ya, ada caranya tersendiri ya. Oke, karena ini saya anggap teman-teman masih baru install, berarti kan masih aplikasi fontnya masih bawaan ya. Jadi kita pakai yang ada saja. Oke, misal pilih salah satu. Oke. Lalu kurva ini untuk membuat lengkung ke atas ke bawah ya. Oke, checklist. Perataan, spacing antar huruf. Ya, line spacing antar paragraf. Stroke ini membuat garis tepi. Ya, membuat garis tepi. Bisa diperbesar garis tepinya. Ya. Shadow seperti itu. Bisa diganti warnanya. Ya, inner shadow ini ke dalam. Oke, perspektif seperti itu ya. Oke, bisa dicoba lagi ya, bisa dicoba sendiri. Kita percepat saja. Misal ini saya perbesar. Lalu saya mau menambahkan foto. Nah, foto di sini misal saya mau masukkan foto salah satu produk hijab Alsa. Teman-teman bisa klik tanda plus di pojok kiri atas, lalu pilih from gallery. Setelah itu pilih foto yang akan teman-teman masukkan. Sebentar. Nah, sampai sini teman-teman bisa pilih langsung. Mau 1.1/1, 16/9 boleh. Boleh berbentuk lingkaran seperti ini. Ya. Misal saya mau yang lingkaran. Lalu teman-teman pilih checklist. Atau diputar juga bisa ya, seperti ini ya. Seperti itu. Oke, yang ini saya langsung pilih checklist ya. Setelah ini teman-teman bisa beri stroke-nya ya, ke persegi 6 di bagian bawah, menu bawah, pilih stroke. Teman-teman bisa tambahkan stroke-nya ya. Lalu bisa tambahkan
emboss kecerahan. Boleh. Shadow biasanya. Kalau shadow putih ini membuat tampilan seperti lebih terang, ya. Oke, kita checklist. Oke. Kalau stiker teman-teman bisa pilih dari atas nih, tanda plus di pojok kiri atas, pakai stiker. Nah, di sini stikernya hanya ada beberapa ya. Kalau mau yang berbayar bisa. Ini stiker yang gratis yang tengah, atau emosi, icon emot ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini sebentar. Nah, misal seperti ini ya. Nah, untuk cara simpannya sendiri, teman-teman bisa klik gambar disket di bagian atas. Teman-teman pilih bisa sebagai project, bisa sebagai gambar. Bedanya apa? Kalau save as project itu kita simpan dalam format mentahnya. Jadi sewaktu-waktu teman-teman bisa edit kembali si desain yang sebelumnya teman-teman buat. Misal ya, saya simpan save as project. Misal latihan 1. Oke, setelah itu baru teman-teman simpan sebagai gambar. Ya. Dimensinya boleh ultra, boleh yang lain, boleh custom ya, atau default. Oke, save to gallery. Ya. Nah, ini saya keluarkan ya. Saya keluarkan. Saya masuk lagi. Saya pilih kertas putih. Oke. Nah, misal teman-teman mau mengedit atau merevisi editan desain yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa pilih di lingkaran 3 ini di pojok kiri bawah, teman-teman pilih my project. Nah, lalu teman-teman pilih bagian atas latihan 1. Gitu ya. Jadi enaknya selain bisa tanpa kuota, dia juga bisa menyimpan file mentahan yang sewaktu-waktu bisa kita edit. Gitu ya. Oke, cuma plus minusnya kalau pixel kita dihadapkan dengan kertas putih bersih, jadi idenya harus dipikirkan sebelum mendesain begitu. Oke ya, silakan praktek.